BLT BBM diberikan berbarengan dengan kenaikan harga BBM bersubsidi ini adalah kebijakan yang tidak tepat. Kalau saya membaca keluh kesah masyarakat di media, sebagian besar tidak setuju dengan kenaikan BBM bersubsidi. Dampak daripada kenaikan BBM bersubsidi berdampak terhadap naiknya harga-harga lain, biaya transportasi, harga kebutuhan pokok, terutama sembako, logistik, dan harga-harga lainnya yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat. Dan ini sangat dirasakan oleh masyarakat di semua elemen masyarakat. Kenapa munculnya kenaikan harga BBM bersubsidi? Pemerintah menerapkan kebijakan menaikkan harga BBM bersubsidi dengan alasan mencabut subsidi BBM karena dianggap bahwa anggaran untuk mensubsidi BBM membebani pemerintah. Saya melihatnya bagaimana dari sisi makroekonomi, sebenarnya kenaikan BBM bersubsidi ini tidak relevan dengan kenaikan harga minyak dunia. Kalau dilihat dari beberapa data yang terpercaya, Indonesian Crude Price misalnya, saya membaca dengan produksi minyak di Indonesia rata-rata tiap hari 611.000 barel. Dikondisikan dengan harga sekarang di Indonesia dengan harga minyak dunia, nilai penjualan di harga minyak dunia saat ini kurang lebih sekitar 90 sampai 100 US dollar per barelnya. Sementara di Indonesia ini sekitar 67 sampai 70 US dollar per barelnya, sehingga ada sekitar selisih atau deviasi 27 sampai 30 US dollar per barelnya. Namun demikian, ditambah dengan kenaikan harga dan produksi migas pada umumnya, sebenarnya setelah dihitung ulang berdasarkan data Indonesian Crude Price, itu terjadi surplus. Ditambah kalau saya melihat beban pemerintah berkaitan dengan pendapatan APBN, ada 9 sektor di Indonesia yang menjadi produktivitas negara. Seharusnya memang pemerintah lebih menggali potensi negara dari sektor-sektor seperti itu. Ditambah retribusi masyarakat yang berkaitan dengan pajak-pajak pemerintah. Bagaimana pemerintah ini menggali potensi itu dibandingkan dengan menaikkan harga minyak atau BBM bersubsidi yang sangat rawan terhadap sektor perekonomian masyarakat bawah. Kenaikan harga BBM bersubsidi sama saja dengan menurunkan grade perekonomian di Indonesia. Ditambah dengan solusi pemerintah menekan kesenjangan perekonomian dan meningkatkan daya beli masyarakat dengan memberikan BLT BBM, itu adalah sebuah kebijakan yang tidak memberikan solusi terhadap perekonomian masyarakat bawah. Kalau saya melihat distribusi BLT-nya itu sendiri, coba kita baca dari pengalaman yang sudah-sudah. Pada kondisi pandemi COVID lalu, beberapa bantuan sosial digelontorkan pemerintah, mulai dari BLT dana desa, bantuan sosial tunai dari Kementerian Sosial, dana COVID, dan bantuan sembako dan sebagainya. Masih banyak masalah. Bagaimana pendistribusian BLT ini pun juga tidak tepat sasaran. Itu akibat simpang siur data yang diberikan kepada pihak pemberi bansos. Saya pernah menemukan pendistribusian bansos itu berdasarkan DTKS tahun 2011 pada saat
diberikannya bansos tahun 2020 dan 2021 lalu. Itu kan sudah tidak relevan. Akhirnya yang terjadi muncul permasalahan baru akibat data. Pemberian bansos yang tidak tepat sasaran. Belum lagi bansos itu dipotong oleh pihak-pihak oknum atau mafia yang memanfaatkan distribusi bansos ini menjadi ladang proyek. Intinya saya melihat bahwa distribusi bansos ini pun juga sejauh ini masih menjadi masalah baru, menjadi perilaku masyarakat baru di dalam melihat bantuan tersebut. Bansos ini cenderung menjadi bancakan. Saya melihat dari sisi perilaku masyarakat itu sendiri, kebiasaan masyarakat dibantu ini tidak mendidik bagi masyarakat. Masyarakat lebih cenderung mengandalkan bantuan-bantuan sosial dan terjadi konflik of interest di masyarakat. Seharusnya di dalam kondisi yang dibutuhkan di dalam meningkatkan perekonomian masyarakat, menurut saya pemerintah seharusnya lebih mengutamakan bantuan itu yang bersifat produktif dibandingkan bantuan yang bersifat konsumtif. Bantuan modal usaha yang bisa menjadi lahan-lahan produksi, yang bisa menjadi lahan-lahan usaha dan bisnis dan berkelanjutan bagi penerima manfaat. Bedanya dengan yang konsumtif itu, mereka lebih cenderung dikonsumsi sesaat dan kemudian habis, setelah itu mengandalkan bantuan berikutnya. BLT BBM diberikan berbarengan dengan kenaikan harga BBM bersubsidi ini adalah kebijakan yang tidak tepat dan cenderung menimbulkan masalah baru. Kalau saya mengamati permasalahan demi permasalahan berkaitan dengan kenaikan BLT BBM dan kemudian pendistribusian BLT BBM melalui kantor pos itu juga bermasalah. Mulai dari pemberian bansos itu di kantor pos itu sudah dipotong sedemikian rupa anggaran yang diberikan terhadap calon penerima manfaat. Kemudian pendataan di masyarakat pun sampai sejauh ini pun masih bermasalah. Jadi ini sudah menjadi budaya, sudah menjadi template dari dulu sampai sekarang, permasalahan ini tidak berubah. Apakah memang pendataan yang salah dan kemudian ditambah ada oknum-oknum yang memanfaatkan distribusi bansos tersebut? Masyarakat menjerit pada dasarnya dengan pendapatan yang tetap, pengeluaran yang bertambah akibat kenaikan harga secara saving akan mengurangi tingkat kesejahteraan, apalagi bagi masyarakat yang mempunyai pendapatan yang terbatas atau masyarakat yang menganggur akibat dari COVID-19. Semestinya pemerintah di awal membuat semacam kajian teori yang mendalam dampak daripada kenaikan BBM bersubsidi atau mencabut subsidi BBM ini. Tepat atau tidak tepat, lebih banyak kelebihannya atau cenderung merugikan bagi semua pihak. Jika ingin memakmurkan dan sejahterakan masyarakat, ya tentu saja kebijakan, kinerja pelayanan yang diberikan pemerintah seharusnya sesuai dengan harapan masyarakat. Jika yang diharapkan masyarakat jauh dari kebijakan yang diberikan oleh pemerintah dan cenderung merugikan bagi masyarakat, tentu saja masyarakat akan kecewa. Bagaimana dampak dari kenaikan BLT BBM ditambah lagi pasca pandemi COVID-19 kemarin belum terlalu sembuh, dan sekarang ini masyarakat mulai bertatih-tatih, mulai bangkit kembali untuk memperbaiki perekonomian akibat pandemi COVID. Ketika muncul kenaikan harga BBM bersubsidi ini, semakin menjerit. Akhirnya mereka melihat bagaimana kebijakan ini adalah kebijakan yang tidak tepat dan cenderung menyengsarakan bagi masyarakat.